Salam saudara. Hari ini kita bicara tentang rasa takut. Dan bicara mengenai rasa takut itu manusiawi. Banyak orang takut hari-hari ini. Termasuk saya. Tapi apa yang membuat kita berbeda dalam mengelola rasa takut itu? Ketika kita menghadapi rasa takut dan menjalaninya bersama Tuhan. Di situ Tuhan akan membalik situasi. Di mana hidup, jiwa, pikiran, akal, hati kita yang semula takut dan kehilangan keberanian akan menjadi dibalikkan oleh Tuhan. Sebab kita bersandar pada satu kekuatan yang walaupun tidak kelihatan, tetapi nyata dampaknya, yaitu Tuhan sendiri. Apa itu rasa takut, saudara? Rasa takut itu sederhana. Yaitu situasi di mana kita menjadi kehilangan keberanian. Kita tidak berani keluar. Kita tidak berani memegang barang tertentu. Kita berada di dalam sebuah cengkraman yang membuat kita terpuruk dan tidak berdaya. Mari kita bahas, ada beberapa ciri dari orang yang takut. Apabila ketakutan menguasai hati dan pikiran kita, maka pasti kita akan dilanda dengan yang namanya kecemasan. Cemas. Kita mulai membayangkan hal-hal yang belum tentu terjadi, tapi kita mulai mengkonstruksi itu di dalam pikiran kita. Dan biasanya yang dikonstruksi dalam pikiran ketika orang mulai takut adalah hal-hal yang negatif. Misalnya kita takut mati, maka yang kita bayangkan adalah mati. Kita takut sakit, maka yang kita bayangkan adalah situasi di mana kita akan sakit. Kita takut kelaparan, maka yang kita bayangkan adalah perut kita lapar. Padahal itu belum terjadi. Sebab ketakutan akan melahirkan kecemasan yang begitu besar. Sehingga justru dengan ketakutan itu, situasi yang kita hadapi menjadi tidak ada apa-apanya dibanding ketakutan yang melanda hati dan pikiran kita. Hal yang kedua, saudara, orang kalau cemas terus-menerus, dia menjadi depresi. Ketika kecemasan itu tidak mendapat penyaluran, tidak dikelola dengan baik, dan bertumpuk-tumpuk, maka akhirnya kita mengalami situasi yang disebut dengan depresi. Kenapa depresi? Kita tertekan. Jiwa kita tertekan. Dan menjadi terintimidasi. Anda tahu yang disebut dengan terintimidasi, saudara? Kehilangan kemerdekaan. Karena segala hal yang negatif itu mulai kita izinkan untuk mengancam eksistensi dan keberadaan kita. Maka orang-orang yang mengalami depresi itu akan mulai takut dengan situasi yang ada di sekelilingnya. Curiga kepada orang lain. Jangan-jangan. Itu dampak sangat berbahaya, saudara. Dan Anda tahu ujung dari depresi, jika terus-menerus terjadi, gila. Ciri ketiga dari orang yang takut, saudara, adalah, tahu parno? Menjadi paranoid. Orang kalau paranoid itu, saudara, dia tidak lagi memiliki ruang yang permisif terhadap orang lain. Orientasinya adalah dirinya sendiri. Apa katanya? Orang kalau paranoid itu justru akan menganggap orang yang ada di luar dirinya, menganggap lingkungan sebagai musuh. Sesuatu yang patut dicurigai. Dan akhirnya perilaku kita berubah. Orang kalau paranoid itu, saudara, coba lihat sekarang ada sisi positifnya juga sih. Sedikit-sedikit Anda jadi cuci tangan. Belum 5 menit, tanganmu masih belum kotor, Anda cuci tangan lagi. Itu parno. Ciri parno dalam level yang rendah. Tapi ketika Anda mulai ketemu dengan orang dan mulai menjauh, Anda mulai kehilangan ikatan sosial. Tanpa sadar, situasi ini akan menggiring kita menjadi orang-orang yang sendirian. Kita menjauh dari komunitas. Bahwa kita takut, ya. Tapi mari kita kelola ketakutan itu dan tidak boleh mengizinkan ketakutan itu menguasai hati dan pikiran kita. Kita tidak boleh hidup dan tinggal di dalam ketakutan. Karena anak Tuhan itu tidak
naturnya bukan takut, tapi naturnya adalah berani. Kalau kita hidup dan mengizinkan ketakutan menguasai hati dan pikiran kita, maka akhirnya kita menjadi orang-orang yang menderita. Banyak tuh yang menderita hari-hari ini. Dan penderitaan itu sebenarnya terjadi karena dirinya sendiri. Saya berdoa agar kita semua menjadi orang yang tetap bersuka cita. Amin. Tidak menderita oleh pikiran kita sendiri, tidak menderita oleh kecemasan, tidak menderita oleh kekhawatiran, tidak menderita oleh depresi yang berlebihan. Mari kita kelola kekhawatiran itu. Mengapa tadi Abuna katakan bahwa ketakutan itu adalah sesuatu yang natur dan manusiawi? Karena di dalam Alkitab sendiri kita belajar melihat ada tokoh-tokoh Alkitab yang pernah berada dalam situasi cemas, kaget, depresi, dan takut. Bahkan ketakutannya itu berlebihan, sehingga mengutuki diri sendiri, mengeluarkan perkataan-perkataan yang negatif. Bahkan ada yang berkata, cabut saja nyawaku Tuhan. Itu yang akan terjadi, saudara. Mari kita belajar melihat beberapa peristiwa itu. Pertama kita belajar melihat dalam 1 Raja-Raja, pasal 19, ayat 2, sampai dengan ayat yang ketiga. Ini menyangkut seorang tokoh yang kita kenal dengan nama Elia. Waktu itu terjadi peristiwa di Gunung Horeb, di mana Elia sebelumnya membunuh nabi-nabi Baal. Berita pembunuhan nabi-nabi Baal oleh Elia karena mereka kalah di dalam perang iman. Hanya mezbah Elia yang mendatangkan api dari langit, sehingga seluruh Israel bertobat. Itu sampai ke telinga istri raja waktu itu. Raja yang berkuasa di masa itu adalah Ahab dan istrinya adalah Isabel. Tapi sebenarnya yang kuat dan yang mengontrol semua situasi itu adalah Isabel. Berita ini sampai kepada Isabel. Dan ini hasil dari respon Isabel terhadap sikap Elia terhadap nabi-nabinya. Nabi-nabi Isabel itu mendatangkan ancaman terhadap diri Elia sendiri. Mari kita lihat pasal 19, 1 Raja-Raja. Kita mulai lihat dari ayat 1. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Lihat ayat yang kedua. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Isabel mengancam Elia, mau membalas dendam. Karena nabi-nabi Baal itu adalah nabi-nabinya Isabel. Mereka semua menyembah berhala. Elia satu-satunya orang yang berdiri untuk menghadapi pembangkangan Israel terhadap Elohim. Dan Elia menang. Luar biasa. Nabi ini berdoa dan mendatangkan api dari langit. Itu sangat fenomenal, saudara. Tapi saat berita itu disampaikan kepada Isabel dan Isabel mengeluarkan ancaman kepada Elia, natur manusia Elia keluar. Di dalam ayat yang ketiga kita lihat, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Lihat ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Anda mengerti, saudara? Bagaimana ketika ketakutan melanda Elia? Yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-perkataan negatif. Bahkan ingin mati, ingin bunuh diri. Dia melarikan diri, takut pada ancaman Isabel. Padahal sesaat sebelumnya dia berhasil berdoa kepada Elohim, dan Elohim menyatakan kuasa yang begitu hebat sehingga api turun dari langit membakar semua korban yang ada di atas mezbah Elia. Elia nabi besar, nabi yang hebat. Berdoa hujan tidak turun, benar-benar hujan tidak turun. Berdoa meminta api turun dari langit, api turun dari langit. Perkataannya powerful. Tapi coba lihat satu sisi manusiawi yang ada di dalam diri Elia. Dia juga manusia biasa.
dan punya ketakutan. Dia ketakutan. Dia cemas. Dia kaget. Dia depresi. Dia parno. Dia terintimidasi sama dengan kita. Kita jadi lupa semua karya Allah di dalam hidup kita. Semua karya Allah yang kita lakukan kita jadi lupa karena kita mengizinkan ketakutan menguasai hati dan pikiran kita, sama seperti yang dilakukan oleh Elia. Dia hamba Tuhan yang hebat, nabi besar, tapi kok dia bisa lupa semua karya Allah di dalam dan melalui dirinya? Karena dia mengizinkan ketakutan masuk di dalam kehidupannya. Coba buka Alkitab Saudara dalam 1 Samuel. Kita lihat contoh yang kedua. 1 Samuel pasal 17 ayat 23 dan 24. Pada waktu itu terjadi pertempuran antara tentara-tentara Israel dengan tentara-tentara Filistin. Tentara-tentara Israel itu lari terbirit-birit dan ketakutan karena orang-orang Filistin memiliki seorang prajurit yang hebat dan besar. Kita semua tahu namanya adalah Goliat. Setiap hari dia mengintimidasi tentara-tentara Israel sehingga mereka ketakutan. Badannya besar. Kita mengenalnya sebagai seorang raksasa. Senjatanya besar-besar, perisainya besar-besar. Melihatnya saja orang sudah takut. Tapi bagaimana dengan Daud? Dia tidak takut melawan Goliat. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 23 dan 24. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gat, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, coba lihat, melihat orang itu, menyaksikan, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Kalau dalam Alkitab, ketakutan saja itu sudah, dampaknya sudah mengerikan. Kalau ditambah kata sangat ketakutan, wah seperti apa saudara? Dengan melihat, Elia tadi dengan mendengar ancaman dia takut. Orang-orang Israel dengan melihat ancaman siapa? Goliat, jadi takut. Karena Goliat musuh. Bagi Elia, Isabel adalah musuh. Dia baru mendengar, dia sudah takut. Orang-orang Israel baru melihat, belum berperang, baru melihat. Wow, kok begini? Takut. Satu contoh ketakutan yang terakhir dalam Matius pasal 8 ayat 26. Saya akan baca mulai dari ayat 23 sampai 27. Perhatikan ya, catat ya, jangan lupa ya. Elia mendengar, dia takut. Orang-orang dan tentara Israel melihat dan mereka takut. Mari kita lihat contoh yang ketiga. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu, Matius pasal 8 ayat 23. Dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamulah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus mengharik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yesus dan murid-muridnya menyeberang dari satu sisi ke sisi yang lain di Danau Galilea. Kalau Anda membaca perikop yang lain, maka Yesus berkata, marilah kita menyeberang. Arti kalimat, marilah kita menyeberang artinya, mereka pasti akan sampai di seberang. Di tengah perjalanan dalam proses penyeberangan itu, muncul badai. Muncul badai. Mengamuk. Perahu mereka terombang-ambing dan mereka hampir tenggelam. Sudah tenggelam? Belum, hampir tenggelam. Dan mereka ketakutan. Elia mendengar, dia takut. Orang-orang Israel melihat, dia takut. Mereka takut melihat. Bagaimana dengan murid-murid? Mengalami sebuah situasi. Mungkin lebih tepatnya
Kita adalah orang-orang yang sedang mengalami sebuah situasi. Sehingga situasi itu kita berada di dalamnya. Dan kita ketakutan. Dan mulai mengutuki diri sendiri. Aduh cilaka, mati kita. Aduh perahu kita tenggelam. Aduh air sudah masuk ke dalam perahu. Lihat murid-murid ini. Akhirnya mereka lupa siapa mereka. Itu Danau Galilea, saudara. Dan mereka adalah nelayan-nelayan besar. Dari kecil mainannya di tepi danau. Maka dapat dipastikan bahwa semua orang-orang itu, murid-murid itu, adalah orang-orang yang bisa berenang. Tapi mereka lupa bahwa mereka bisa berenang. Kalaupun perahu mereka terbalik. Seharusnya mereka tahu bahwa mereka tidak mati, mereka bisa berenang ke darat. Tapi mereka lupa semua kemampuan dan potensi mereka. Kenapa? Karena mereka mengizinkan ketakutan mengendalikan kehidupan yang mereka jalani. Demikian juga dengan kita, saudaraku. 3 contoh ketakutan ini masih dapat kita tambah kalau kita membaca banyak peristiwa-peristiwa tentang ketakutan di dalam Alkitab. Seringkali sesuatu yang kita dengar menakutkan kita. Seringkali sesuatu yang kita lihat membuat kita takut. Membaca kan dari melihat. Seringkali ketika kita berada dalam situasi membuat kita menjadi orang-orang yang parno, kaget, cemas. Itu adalah manusiawi. Yang menjadi tidak manusiawi adalah ketika kita mengizinkan ketakutan itu mendrive hidup kita. Pengambilan keputusan itu kan bukan di tangan ketakutan, tapi di tangan kita. Dan ini yang membuat kita berbeda. Kenapa? Ketika semua orang takut dan kita juga takut, kita menjadi berbeda karena kita punya sandaran. Anda tahu sandaran itu, saudara? Seperti Anda lelah dan capek, lalu ada sebuah dinding atau tembok di belakang, lalu Anda bersandar dan Anda menjadi kuat kembali. Karena sandaran kita adalah Tuhan. Itu yang membuat perbedaan. Dan kita harus mulai tunjukkan sekarang bahwa kita punya sandaran yang kuat dan kokoh, yaitu Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Sebab kalau kita jalan sendiri, kita tidak akan mampu dan kita ambruk. Yang membuat perbedaan adalah kekuatan kita tidak lagi berasal dari diri kita sendiri, tapi dari Tuhan. Ini saatnya semua ini teruji. Amin. Haleluya, saudara. Selama ini kan kita dengan lantang, yes, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, semua sorak-sorak. Belum ada ancaman, belum ada situasi, belum ada sesuatu yang kita lihat yang menakutkan, belum ada sesuatu yang kita dengar yang menakutkan. Sekarang kita semua berada dalam situasi itu. Ini saatnya semua yang kita deklarasikan itu teruji. Dan kita tentu harus memilih bahwa di dalam menghadapi ujian ini kita harus keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Bagian yang terakhir ini sangat penting. Apa yang harus kita lakukan saat kita sedang takut? Ya, hal yang pertama yang saya pelajari, saudara, mari kita mulai belajar menemukan apa yang menjadi sumber ketakutan itu. Mempelajarinya, mengenalinya. Sebenarnya apa sih yang membuat kita takut itu? Ibaratnya kalau kita berperang, kita perlu tahu musuh kita itu siapa. Jadi sebelum kita tahu musuh kita siapa, buat apa kita membangun image tentang musuh kita? Sementara kita sendiri tidak tahu siapa yang kita hadapi. Misalnya Anda takut mati karena kolesterol atau karena takut darahmu tersumbat. Lah Anda harus tahu apa yang membuat darahmu tersumbat. Kolesterol kah? Dengan demikian kita jadi punya hikmat untuk menghadapi siapa yang menjadi musuh kita. Jadi Anda harus tahu musuhmu itu siapa. Kita jadi tahu cara menghadapinya. Kita jadi tahu cara mengelola apa yang menakutkan kita itu sehingga
apa yang namanya, energi ketakutan kita yang semula besar bisa turun dengan pelan-pelan, bisa kita tekan. Karena ketakutan itu berlangsung internal. Kadang-kadang itu saudara, apa yang kita takutkan itu jauh lebih besar dari apa yang sedang kita hadapi. Itu sebabnya kita perlu belajar mengenali apa yang sedang kita hadapi itu, supaya kita tidak takut secara berlebihan. Kita tahu siapa musuh kita. Dan kalau kita tahu siapa musuh kita, kita bisa menghadapinya dengan hikmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saya percaya dalam setiap situasi sulit apapun, pasti Tuhan itu memberikan hikmat kepada anak-anaknya. Amin. Nah. Tapi Anda akan kehilangan hikmat ketika Anda menjadi parno, cemas, terintimidasi terus-menerus. Anda jadi kehilangan ruang untuk hikmat Tuhan di dalam hidupmu. Kayak gerusa-gerusu gitu, saudara. Tindakan-tindakan kita menjadi tindakan-tindakan yang tidak populer. Misalnya sudah tahu itu nggak boleh dimakan karena takut, kita makan aja. Udah tahu di situ berbahaya, kita datang aja. Itu namanya nggak berhikmat. Karena kita mengizinkan ketakutan. Nanti gimana? Nanti gimana? Kita mengizinkan ketakutan mengontrol pikiran kita. Kenali apa musuh saudara? Apa musuh yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Wabah? Oke. Jelaskan dalam pikiranmu. Deskripsikan. Terima itu sebagai sebuah kebenaran. Karena kadang-kadang kita takut karena kita tidak mau menerima itu sebagai sebuah fakta. Sekarang kita harus memikirkan, Tuhan berikan kepada saya hikmat untuk menghadapi wadah ini. Oh, saya harus sekarang cuci tangan. Saya harus menjaga kebersihan, menjaga tubuh saya tetap sehat. Tetap juga berdoa kepada Tuhan, bergantung pada perlindungan Tuhan. Menjaga interaksi saya dengan orang lain. Berjaga-jaga dalam segala situasi. Itu adalah bagian-bagian yang lahir dari hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Setelah kita melakukan semua itu sesuai dengan hikmat Tuhan, maka bagian kita sudah selesai. Amin. Bagian kita sudah selesai. Ya sudah. Marilah kita tinggal konsisten dengan apa yang kita lakukan itu. Dengan respon kita sesuai dengan hikmat itu. Konsisten. Jaga dirimu, ya sudah. Kalau Anda tahu itu berbahaya buatmu, jangan lakukan. Jangan ke situ. Jangan membabi buta. Ini yang akhirnya kita sesali. Ini poin yang pertama, saudara. Hal yang kedua, saya ingin mengajak kita membuka satu nats terakhir dalam Matius pasal 14 ayat 27. Yesus tiba-tiba mendatangi murid-muridnya yang berada di danau dan dia berjalan di atas air. Lalu murid-muridnya tengah malam takut bilang, itu hantu. Lalu apa kata Tuhan Yesus kepada mereka dalam ayat 27. Tapi Yesus segera berkata kepada mereka, tenanglah. Aku ini. Jangan takut. Tenanglah. Tuhan tidak berkata terlebih dahulu jangan takut. Tapi dia, apa yang dilakukan saudara? Dia berkata terlebih dahulu apa? Tenanglah. Tenanglah. Karena orang takut akan kehilangan ketenangannya. Kemarin itu saya mendengar ada orang yang memborong vitamin C. Ya, ada orang yang mungkin memborong suntik A, suntik B, suntik C, suntik D. Akhirnya tubuhmu penuh dengan lubang jarum suntik. Karena tidak tenang. Tenanglah. Keep calm. Memang situasinya seperti ini. Tenanglah. Aku ini, kata Tuhan. Nah ini saatnya barangkali kita harus mendekat kembali kepada Tuhan lebih dari yang kita lakukan selama ini. Coba kita lihat selama ini kita enak toh? Enak kan?
ibadah bebas, tidak ada larangan, kita bisa berkumpul. Tapi apa yang kita lakukan? Kadang-kadang malas beribadah. Kita bebas jalan-jalan ke pasar, ke mall. Coba lihat situasi kita sebelumnya. Betapa beruntungnya kita ya. Haleluya saudara. Mau makan ke situ boleh, jabatan tangan pada orang boleh. Akhirnya semua ini membuat kita terlena dan kehilangan esensi dalam kehidupan rohani dan spiritualitas kita. Sekarang kita jadi kangen semua itu. Kangen pergi jalan-jalan. Kangen makan di sembarang tempat. Kangen salaman pada orang. Coba lihat sekarang kita jadi merasa bahwa semua itu menjadi penting. Kangen terhubung dengan Tuhan. Padahal sebelumnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Hari Minggu pagi, sore ke gereja. Kadang-kadang kita mengabaikan itu dan berkata masih ada minggu depan. Sekarang, ini baru permulaan saudara. Belum masa aniaya ini. Yang membuat kita begini cuma sebuah virus kecil yang bahkan tidak terlihat dengan mata. Bukan musuh yang membawa senapan dan pedang di depanmu. Sepertinya semua terenggut dari kita sekarang. Kita duduk udah mulai takut. Kita ketemu orang yang hacing, udah mulai takut. Rasanya kita ingin memutar jarum waktu dan kembali pada masa-masa di mana kita bebas. Tapi sudah terlambat. Situasi sudah berubah. Mari kita mulai memikirkan dengan serius. Kita kan sekarang sudah mulai berada di dalam keluarga. Lihat wajah suami, wajah istri, wajah anak-anak. Yang mungkin sebelumnya hanya kita lihat beberapa jam. Sekarang setiap hari dari terbit matahari sampai terbenamnya, kita lihat wajah istri dan wajah suami kita. Masa sih kita harus kalah dengan virus yang kecil yang tidak kelihatan? Kita harus waspada terhadap keberadaannya. Kita mendengar berita tentang dia. Mungkin kita berada dalam lingkungan di mana dia ada. Tapi cara kita menghadapinya tidak sama. Karena kita menghadapinya bersama Tuhan. Amin. Maka kita harus tenang. Keep calm. Tenanglah. Tenang. Ini aku. Artinya apa? Dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, ternyata Tuhan tidak meninggalkan kita. Haleluya. Haleluya. Nah, coba lihat. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tapi karena kita mengizinkan ketakutan menguasai hati dan pikiran kita, kita lupa bahwa ada Tuhan yang ada di samping. Ada Tuhan yang berkata, aku ini aku. Kita lupa. Ingat murid-murid ketika berada dalam perahu yang terombang-ambing, ternyata Yesus juga ada dalam perahu yang sama. Jadi kalau mereka tenggelam, Yesus juga pasti ikut tenggelam. Seharusnya yang lebih takut bukan murid-murid, tapi Yesus. Kenapa? Karena murid-murid orang Galilea, mereka adalah nelayan-nelayan Betsaida. Bisa berenang. Yesus bukan orang Galilea, orang Nazaret, tukang kayu, nggak bisa renang. Seharusnya lebih takut Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia tidur. Jangan-jangan selama masa-masa sebelum situasi krisis yang sedang kita hadapi ini, kita membiarkan Yesus tertidur. Jangan-jangan ini sekarang saatnya kita membangunkan Tuhan Yesus. Membangunkan dia secara pribadi. Jangan meniru gaya murid-murid yang, aduh Tuhan, mati kita dengan virus ini. Mati kita. Jangan. Tuhan, aku sedang khawatir dan takut. Tolong kami. Jangan-jangan sebelum ini hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang terlihat rohani tapi tidak sungguh-sungguh terkoneksi.
Seperti murid-murid ini, satu perahu dengan Tuhan, khawatirnya minta ampun. Makanya Tuhan berkata kepada mereka, hai kamu yang kurang percaya. Kurang percaya. Kira-kira Yesus tahu bahwa perahu ada badai? Tahu. Tapi Yesus menunggu di satu titik di mana murid-murid ini mendatanginya. Sepertinya Tuhan Yesus sedang menunggu kita di mana kita perlu datang kepadanya dan berkata, Tuhan, tolong kami. Ini kesempatan kita untuk memperkokoh iman dan hubungan kita kepadanya. Maka kata kuncinya buat kita dalam ibadah kita hari Minggu ini adalah tenanglah. Amin, saudara? Tenanglah. Saya mengundang pemain musik maju ke depan. Kita semua harus tenang. Kasih tahu kiri kananmu, tenanglah. Ya, kita semua harus tenang ya. Ya, situasinya begini, tenanglah. Ketakutan tidak akan menyelesaikan dan meredakan badai. Tuhan akan punya waktunya sendiri untuk menyelesaikan semua ini, dan Dia rindu sebetulnya melihat kita tetap bertahan di dalam semua situasi ini. Haleluya.